Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Duroto Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pisces dengan superkelas Gynastomata, dengan kelas Chondrocitis dan Osteichthyes. Nah, yang mana Gnathos artinya rahang dan stoma artinya mulut. Gynastomata memiliki rahang dan mulut, anggota tubuh yang berpasangan, kemudian terdapat notochord atau dalam bentuk lain tulang pusat vertebrata. Yang pertama yaitu ada kelas Chondrocitis. Kelas Chondrocitis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu Elasmobranchi dan Holocephali. Elasmobranchi terdapat dua ordo, yaitu ordo Squaliformes dan juga ordo Rajiformes. Nah, untuk Holocephali itu hanya ada satu ordo, yaitu Chimaiformes. Nah, contoh dari kelas Chondrociti ini adalah seperti ikan hiu, ikan pari, dan ikan tikus. Nah, ciri-cirinya dari kelas Chondrocitis ini yaitu endoskeleton atau rangka dalam tubuh keseluruhannya disusun dari tulang rawan dan tubuh kordonya tampak jelas. Kemudian bentuk tubuhnya itu fusiform, terdapat pasangan sirip pektoral dan pelvik dengan dua sirip median dorsal dengan sirip ekor heteroseksal atau berbeda panjang dan tidak simetris. Sedangkan sirip ekor dibiseksal yaitu mengecil dan mengerut pada ordo Chimeriformes seperti ikan chimera atau kita sebut ikan tikus. Kulit dipenuhi dengan sisik-sisik torcoid, sedangkan chimera tidak memiliki sisik. Untuk insangnya itu mempunyai 5-7 pasang bermuara pada celah insang sendiri-sendiri di permukaan tubuh. Dan pada Chondrocitis ini tidak memiliki gelembung renang atau paru-paru. Nah, kemudian subkelas Elasmobranchi dengan ordo Squaliformes. Contoh kelas Chondrocitis ini dari subkelas Elasmobranchi adalah ikan hiu yang bersifat predator dan hidup di laut. Kemudian celah insang umumnya itu memiliki 5 pasang dengan lubang hidung 1 pasang terletak di bawah ujung moncong. Nah, di bagian anterior kepala terdapat lubang tambahan yaitu spiraculum dan menjadi tempat masuknya air ke rongga insang tanpa melalui mulut. Sirip berpasangan memiliki sirip ekor yang kuat. Kemudian ujung caudal tubuh melengkung ke dorsal membentuk lobus dorsalis sirip ekor. Dan untuk fertilisasinya terjadi di dalam tubuh ikan betina. Ikan jantan memiliki alat kelamin luat yang disebut Mixopterygium atau plasper, sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan embrio di dalam tubuh. Nah, subkelas Elasmobranchi dengan ordo Rajiformes. Nah, sekarang untuk ordo Rajiformes. Ikan pari atau ordo Rajiformes yang rangka dalam tubuhnya juga tersusun dari tulang rawan. Tubuh ikan pari itu pipih karena memiliki kebiasaan hidup merendam diri di dalam lumpur atau pasir pada dasar perairan. Air akan masuk melalui spiraculum menuju paring. Pada ikan pari, ekor dan sirip perut mereduksi, tetapi sirip dada sangat lebar dan meluas ke depan sampai di atas. Celah insang melekat pada sisi ventral kepala. Ikan pari bergerak dengan menggunakan gerak gelombang dan sirip dada yang lebar. Nah, sekarang masuk kepada subkelas Holocephali. Yang pertama itu ada ordo Chimeriformes. Chimera artinya subkelas Holocephali adalah kelompok lain dari ikan bertulang rawan.
Kelompok ini disebut ratfish atau ikan tikus dan tergolong langka. Makanan chimera sama seperti makanan ikan pari, yaitu kerang, karena giginya berbentuk lempeng dan pada rahang atas gigi tersebut menyatu dengan tengkorak sehingga perlekatannya sangat kuat dan lembaran kulit menutup daerah insang sehingga celah insang tampak kurang jelas. Nah, yang kedua yaitu ada kelas osteisitis. Ya, ada kelas osteisitis. Yang pertama ada chondrositis dan sekarang kelas osteisitis. Nah, terdiri dari dua subkelas yaitu Sarcopterigi dengan ordo Crossopterigi dan Dipnoi. Dan yang kedua ada Actinopterigi dengan ordo Cypriniformes, Anguilliformes, Synbranchiformes, kemudian Syngnathiformes, Ophiophalliformes, dan Perciformes. Nah, ciri pembeda antara subkelas Sarcopterigi dan Actinopterigi adalah adanya sirip berpasangan yang mempunyai pangkal berdaging dan adanya sisik-sisik kosmod pada Sarcopterigi. Nah, ciri karakter dari kelas osteositis. Rangka tubuh disusun oleh sebagian besar tulang keras atau sejati. Yang pertama, ekor selalu berbentuk homosersal, lempeng ekor berbelah sama bentuk dan ukuran. Kemudian, sebagian besar ikan dengan kulit yang diselubungi oleh sisik-sisik dermal, beberapa ikan tanpa sisik. Dan sirip-sirip berpasangan dengan jari-jari sirip tersusun dari tulang rawan, tulang keras atau tulang sejati. Dan rahang mulut terletak di ujung terminal, kebanyakan dengan memiliki gigi. Dan yang cirinya yang terakhir yaitu bernafas dengan insang. Nah, jadi itu terdiri dari dua subkelas yaitu Sarcopterigi dan Actinopterigi. Nah, yang pertama itu ada subkelas Sarcopterigi dengan ordo Crossopterigi. Nah, cirinya yaitu fosil ikan dari ordo Crossopterigi yang terkenal adalah Zoellasantiformes dengan ciri-ciri struktur anatomi tulang-tulangan yang terdiri dari dua sirip punggung, dua sirip dada, dan dua sirip lambung. Kemudian keping-keping tulang penyusun wajah agak mirip seperti penyusun wajah tetrapoda. Nah, kemudian yang kedua ada subkelas Sarcopterigi dengan ordo Dipnoi. Sering disebut sebagai ikan paru-paru atau lungfish karena bernafas dengan paru-paru dan ciri lain yaitu memiliki coana atau lubang hidung dalam. Dari segi anatomi dan cara hidup, ikan paru-paru hampir menyerupai amfibi, sehingga pada mulanya hampir termasuk ke dalam klasifikasi taxa anggota amfibi. Ikan paru-paru dapat hidup di daerah dengan kondisi dan iklim yang sangat kering, yaitu dengan cara dia menggali lubang di dalam lumpur dan insting itu terjadi secara turun-temurun. Nah, yang selanjutnya itu ada subkelas Actinopterigi dengan ordo Cypriniformes dengan ciri-ciri yaitu gelembung udara yang berhubungan dengan esofagus dengan perantara saluran. Nah, oleh karena itu disebut ikan pisostomi. Yang kedua, sirip tanpa jari-jari, sirip keras, atau bila ada hanya satu spina pada sirip punggung atau sirip dada. Dan yang ketiga yaitu sirip perut berada di daerah abdomen, jadi bersifat abdominal. Dan yang keempat, ordo ini dibagi menjadi dua subordo yaitu Cyprinodei dan Siluroidei. Dan untuk ordo yang selanjutnya yaitu ada ordo Anguilliformes yang akan saya jelaskan pada video berikutnya.